Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Kali ini pembicaraan kita agak berat ya, agak cukup berbobot ya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan data di di video ini bisa dimaklumi ya, karena kita bukan ahli ekonomi. Tapi kita membaca beberapa dari media ya, seperti itu sepertinya keadaannya ya, dan fakta-fakta yang disajikan oleh media atau informasi yang disajikan oleh media. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang memang agak tajam ya, outlook ekonomi 2021. Oke, Seladin bersama Seladin. Nah, di 2020 kita telah terkonfirmasi untuk masuk ke dalam krisis ekonomi ya, dengan ditandakan dengan 2 kuartal year on year minus ya. Seberapa minusnya silakan Anda baca beritanya. Dan di 2021 ini kita akan mencoba mempertelai atau membahas atau mengoprek outlook ekonomi 2021. Ada 2 pandangan ya. 2 pandangan secara garis besar bahwa ekonomi kita akan tumbuh, dan yang kedua, ekonomi kita tetap berada dalam krisis. Nah, saya akan bacakan sedikit bahwa pemerintah kalau nggak salah nih ya, dalam sebuah berita menyatakan bahwa ekonomi kita tetap tumbuh ya, sekitar 5% ya di 2021 ini. Mudah-mudahan tercapai ya, karena dengan dengan tumbuhnya ekonomi, tentu ekonomi kita akan lebih jauh lebih maju. Nah, siapa sih yang mengatakan ekonomi kita akan tumbuh ya di 2021 ini? Seperti dari peneliti UI Fitra Faisal ya, itu pertumbuhan ekonomi kalau nggak salah itu di sebuah berita dikatakan bisa 7% ya. Karena itu alasannya COVID udah ada vaksinnya ya, dan sebagainya. Saida OEC itu mengatakan di 2001 ekonomi kita tumbuh sekitar 4%, ADB 5,3 ya, World Bank 4,4, dan pemerintah 5%. Bloomberg Indonesia itu sekitar 5,6. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa di beberapa menyatakan bahwa ekonomi kita akan tumbuh, mudah-mudahan saja. Tetapi ada satu analisis ya, di samping itu kenapa ekonomi kita tumbuh ya, alasannya ya, kita baca rangkumannya kurang lebih. Vaksin akan ditemukan di 2021 ini, dan penyebaran vaksin juga udah dimulai. Semakin tinggi tingkat vaksin orang Indonesia ini, maka ekonomi kita juga akan membaik. Poinnya di situ. Di samping itu, Omnibus Law juga membuat ekonomi kita akan tumbuh lebih baik. Nah, bagaimana dengan yang mazhabnya mengatakan bahwa ekonomi kita akan mengalami suatu kemunduran atau turun? Itu salah satunya dari Bengawan Ekonomi Indonesia, dari Econit, itu Riza Ramli. Dia tetap mengatakan bahwa ekonomi kita di channel YouTube, kalau nggak salah itu Fadlizon, ekonomi kita akan mengalami kontraksi atau tidak tumbuh. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan karena beberapa indikator ekonomi makro kita yang belum juga membaik, ataupun ada hal-hal lain yang memang akan mempengaruhi ekonomi kita akan tidak tumbuh. Bahkan beliau mengatakan bahwa bisa menjadi lebih parah dari 1998. Ada beberapa alasan ya, karena ya ini saya rangkum aja ya, dibaca aja ya di media tersebut. Karena memang utang luar negeri kita itu bunganya juga lebih tinggi daripada negara-negara lain ya. Silakan Anda baca, kita cuma merangkum di sini ya. Dan yang kedua, bunga bank kita itu utang kita itu kurang lebih sekitar, bunganya aja ya, kurang lebih sekitar
300 sekian triliun, yang tentu dalam pandangan Riza Ramli itu ekonomi kita ini untuk bayar bunga bank, untuk bayar bunga hutang kita aja gitu, kita sekitar 300 triliunan itu kita pun harus harus berhutang. Nah, ini kendalanya ya, kendalanya di situ. Oke, berhenti dulu. Oke, depan berhenti dulu ya. Nah, ini pandangan dari Riza Ramli ya. Terus di samping itu penerimaan pajak kita juga akan turun ya, sekitar kalau nggak salah itu 60 sampai 65% menurut beliau ya. Sehingga tentu kita akan mengalami kesulitan likuiditas di semester 1 di 2020 ini atau kuartal 1 di 2021 ini. Itu yang membuat ekonomi kita menurut beliau tidak akan tumbuh ya, karena di samping ya indikator-indikator makro kita yang memang mengalami tidak signifikan dalam perbaikan atau pertumbuhannya. Untuk itu ya, ekonomi kita ini kalau nggak dikelola hati-hati menurut beliau akan masuk ke jurang krisis dengan mengundang IMF kembali ke Indonesia, dan itu sangat berbahaya menurut beliau. Itu yang mungkin diproyeksi yang membuat ekonomi kita akan menjadi buruk di 2021. Oke, demikianlah data-data atau outlook ekonomi 2021 yang saya sajikan. Dan suatu hal yang menarik bahwa outlook ekonomi ini pun akan menjadi suatu hal yang menjadikan suatu peluang bagi kita dan bagi teman-teman yang melihat outlook ekonomi di 2020 bahwa pemerintah tetap optimis di 5,5%. Ternyata kan kita minus ya di tahun ini, dan bahwa Riza Ramli juga udah memperkirakan ekonomi akan masuk ke jurang krisis yang ditandai itu di 2020 ya, yang menjadi catatan saya bahwa ditandai dengan bond yield jangka panjang dan jangka pendek itu bunganya itu hampir sama di Amerika. Itu yang mengakibatkan dunia biasanya akan memasuki krisis, dan itu terbukti ya analisis Riza Ramli itu ya. Jadi kata seorang negarawan atau seorang orang besar lah di Eropa tuh, I prepare the worst and I hope the best ya. Saya mengharapkan menyiapkan hal-hal yang terburuk yang akan terjadi, namun saya mengharapkan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Mudah-mudahan data-data atau pandangan outlook ekonomi di 2021 ini kita pahami dan kita menjadi data informasi yang baik untuk kita. Jangan terlalu optimis dan juga jangan terlalu pesimis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.